Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Senin, tanggal berapa? Tanggal 13 ya? 13 betul. 13 Mei 2024. Ini ada sahabat kita Pak Roman. Pak Roman dari mana? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Nah, kita akan tanam pohon ala Pak Roman ya di two planting. Nah, di samping ini kita ada Pak Iskandar, Pak Hengki. Nah, ini dari kebun siang, Tamora. Selamat siang ya. Kebun Tamora ini Pak Hengki, hari ini kita mau coba tanam di two planting. Apa yang Pak Hengki lakukan hari ini mau dibuka semua, sehingga apa yang nanti baik, nanti orang bisa lihat di kebun Tamora kan hasil buahnya kan bagus ya. Kita coba dulu mulai dari Pak Roman. Pak Roman ini kan bibit dari Pak Roman semua ya. Nah, biasa kan Pak Roman tanam single planting ya. Ada pernah two planting? Ada beberapa tapi tidak banyak. Nah, tidak banyak ya, agak jauh Ibu. Tidak banyak. Biasa kalau single planting sebelum tanam apa-apa aja yang disiapin, Pak? Biasanya kami siapkan dulu memang busuk seperti ini, baru kemudian nanti ada kita tabur apa namanya tuh puradan sedikit saja begitu. Puradan ya, terus. Kemudian kita pancing pakai NPK biru juga. NPK sedikit. Apa itu rock? NPK rock bukan? NPK yang 16-16 yang Oh, seimbang. 16-16. Sebenarnya yang tepat itu rock atau SS gitu ya. Terus? Ya, baru kita butuhkan juga sekam sedikit untuk sekam ya, untuk gemburkan tanah ya. Gemburan tanah. Nah, kita lihat ini, Boy. Jadi Pak Roman abis itu ditanam terus siram air. Jadi nggak ada tambahan lagi. Jadi tambahan pertama puradan, sekam, NPK biru, sekam, NPK biru ya. Sebenarnya nanti kalau teman-teman bisa pakai namanya NPK rock atau SS, itu yang tepat untuk awal tanam ya. Nah, kemudian ada sekam ya untuk gemburin. Kemudian nanti disiram ya. Nah, kalau di sini saya coba Pak Roman, kita koreksi sedikit ya. Jadi di sini kita pakai sekam. Kemudian kita pakai ada trichoderma ya untuk menghindari jamur Cryptophthora. Kemudian ada kita pakai mycorrhiza. Ya, ini mycorrhiza dia nanti akarnya itu bersimbiosis dengan akar tanaman yang baru. Ini nanti perakarannya akan besar. Nah, sehingga tanaman lebih tahan, terutama musim kemarau dia bisa mencari air lebih banyak karena akarnya lebih banyak ya. Nah, biasa kalau Pak Roman tanam pakai busut gini. Nggak selalu sih Pak. Nggak selalu tergantung kondisi tanahnya. Nah, ini saya juga mau tanya nih, kira-kira apa nih tujuannya Bapak nih pakai busut yang begitu lebar seperti ini nih? Ya, ini kita lihat tanahnya ada kemiringan. Ya, kalau tanahnya datar ini busut biasa kita anjurin antara 1,20 meter up ya, bisa sampai 1,50 meter. Lebarnya diameternya tuh cukup 4 meter. Kalau yang single ya, ini kebetulan kita two planting, kita tanam two planting ini atau triple planting ini kita melihat kalau orang punya lahan terbatas, kita bisa tanam dengan cara ini sehingga dapat jumlah batangnya lebih banyak ya. Jadi triple planting itu pertama dicetus oleh seorang ahli agronomi yang dari Thailand, Johanna Phai Charoenroi ya. Ya, dia waktu itu dia tanam triple planting. Nah, sehingga kemudian sudah banyak yang coba juga. Di Indonesia kita coba, kita lihat di kebun Tamora kan berhasil ya. Triple planting. Nanti sebentar Pak Hengki akan jelasin juga. Siap. Dari kebun Tamora. Jadi tanam dengan tiga titik dalam satu rumpun begitu ya. 3 titik. Dengan jaraknya nanti kita jangan dari Pak Hengki, jarak tanam itu yang cocok untuk klon yang kita tanam, musangking, bawor sama oci, jarak yang tepat apa? Berapa? Nah, kalau di Thailand mereka tanam dengan satu jenis, kebanyakan pakai montong sana ya. Jadi mungkin jaraknya lebih rapat sedikit, dia sekitar 125 kurang lebih. Jadi 3 batang. Kalau itu 2 batang juga begitu. Nah, ini kita coba dengan oci ya, dua-dua ya. Oke. Dengan jarak 2 meter ya. Tadi belum dijelaskan nih Pak, apa aja nih yang kalau cara tanam versi Pak Rido nih. Nah, jadi tadi Pak Roman bilang kan kenapa pakai busut. Ya. Nah, busut ini terutama untuk menghindari kalau akar dari durian ini hampir 80% itu berada di permukaan tanah. Kurang lebih 40 cm. Ada yang bilang kurang lebih 20 cm. Ya, yang akar tunggal. Jadi durian itu sendiri akar tunggal. Akar tunggang. Nah, jadi akar yang satu itu yang masuk ke kedalaman. Jadi yang kebanyakan itu akar serabut. 80%. Nah, kalau tanahnya rata, gak bikin busut, kalau hujannya intensitas hujannya tinggi, itu
perakarannya akan busuk. Makanya banyak yang orang yang tanam kok kelihatannya kok daunnya kan kuning untuk musim hujan ya, nggak tumbuh. Nah kemudian tanaman juga perlu namanya suplai oksigen. Nah, karena kita tanam ingin busuk, suplai oksigennya lebih banyak. Jadi kita intinya mengontrol untuk perakarannya jangan busuk akar, sama suplai oksigen cukup. Dan kemudian kita lihat di atas, kalau atas tanah ini, kalau hujan banyak, ada aliran air. Aliran air dari mana-mana itu bawa mengandung banyak penyakit. Nah, dia nggak menaik ke atas busut kan? Lewat di bawah busutnya, kan? Karena dia tinggi. Ya itu kira-kira garis besarnya. Oke, kita lihat Pak Roman ya. Oke. Pak Roman cara tanamnya kan tadi udah dijelasin ya. Nah ini selalu kita tanam, ini tanahnya gembur. Kita lihat kalau tempat gembur, kalau kita berdiri, kalau di lumpur kan tanahnya masuk kan? Iya. Nah ini juga sama, kita akan naikin setengah juga. Walaupun udah busuk kita naik setengah. Jangan harapan nanti kalau pohonnya besar, nanti dia rata bukan. Coba Pak Par terapin. Jadi kita ini Pak Roman kita rubah sedikit. Dengan cara itu kita perlu namanya trichoderma dan mycorrhiza. Tadi lupa ya Pak Roman nggak ngomong mengenai dolomit ya untuk memperbaiki tanah. Betul, itu dipakai juga. Kalau kami biasanya pakai juga tuh dolomit ya. Untuk awal-awal kan, ya. sebelum ditanam justru. Ya. Jadi dolomit ini satu bahan ya, itu MgCaCO3 ya. Itu dia meshnya 60, 80, 100 yang dipakai ya. Jadi kita butuh banyak air supaya namanya itu bisa hancur ya. Betul. Nah saya di sini kita pakai CaCO3 yang meshnya itu 2000 ya. Oke, kita tabur dolomit sedikit, campur Pak Par. Nah, campurnya dolomit. Kita udah kasih sekam ya. Nah, sekam ini udah dijemur kira-kira seminggu ya. Seminggu ya. Ya, untuk menghindari ini. Nah, kemudian itu ada ini dipotong ini. Ini kita lihat ini. Ada yang namanya trichoderma. Ini ada trichoderma conisi, trichoderma harsianum. Ini untuk mencegah jamur penyebab terutama yang ditakuti itu adalah Cryptophthora. Ya. Tapi di samping itu dia juga banyak fungsi lainnya. Itu bisa lihat fungsi lainnya. Ya, dia bisa menyehatkan tanaman, berfungsi sebagai biofumisida. Ini lihat biofumisida. Ini tolong dibuka Pak, disebarin sedikit. Nah, kita lihat trichoderma ini dikasih lebih sedikit dibandingin namanya satu ini adalah namanya mycorrhiza. Ya, mycorrhiza ini terutama untuk tanaman baru untuk boleh lihat tuh disebarin ya sedikit. Ya, jangan banyak-banyak Pak Par ya. Trichoderma. Nah, kemudian kita lihat mycorrhiza. Kita lihat dari gambarnya aja nih mycorrhiza. Ini lihat di perakaran. Jadi nanti akarnya akan dari mycorrhiza ini bersimbiosis dengan akar tanaman ini sehingga akarnya bisa menjalar kemana-mana lebih besar. Ini lihat dari gambarnya. Betul. Ya, sehingga nanti di musim panas penyerapan air lebih banyak karena akarnya lebih panjang-panjang kan. Betul. Ya, di samping itu ada beberapa kegunaan nanti bisa dibaca di kemasannya di mas ini. Meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit akar tanah maupun nematode akar. Nematode akar ya. Meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur hara penting. Jadi kalau sudah bersimbiosis ya, menghasilkan zat perangsang tumbuh. Jadi kan ya tanam ini kan. Terus meningkatkan erasi dalam tanah. Erasi ya. Terus memacu perkembangan mikroba. Ini ada nih. Saprofit non patogenik. Jadi banyak ya. Jadi mungkin masih ada lain lagi ya. Coba ini dikasih. Nah, ini jumlahnya lebih banyak. Nanti kita taruh di bawah sini Pak Par. Di perakaran dia Pak Par, terutama ya di akar. 150 gram lah Pak Par. Nah, ini lebih banyak ini. Kira-kira 150 gram untuk ini kan 1 kilo. Untuk 6 titik lah nih. Ya. Belum bisa diakar Pak Par ya. Oke. Ya, boy. Udah. Oke. Tadi trichoderma udah kasih, mycorrhiza kasih, kita tanam. Jadi Pak Par dari sini tanam setengah kan masuknya kan. Dengan hal ini kan berat sendiri, lama-lama dia turun karena ini kan nanti padat kan, nanti rata sama busut. Gitu. Jangan kita langsung tenggelam sama busut. Nanti itunya sambungannya ini nanti sambungannya ini kalau kita uruk lagi, ya itu kira-kira pas. Cukup nggak? Cukup. Jadi naik sedikit.
Kenapa naik itu ya tadi Pak Roman ya? Berat sendiri dia tidak akan turun. Jadi dia sejajar sama ya kalau tanah di tanah rata juga sama dinaikin ya. Tapi lama-lama kalau di tanah rata memang udah padat. Nanti tapi juga tetap turun nanti kan. Biar nggak rentak. Betul. Ya. Ini udah tanamannya gini Bang. Ya, atur dulu posisi matahari sana. Ini kan posisinya sana tuh. Matahari dari sana ya. Ini kurang ke sana. Ah. kurang muter. Biar ketarik. Oke. Biar agak lurus. Boy agak sana sedikit boy. Diangkat lagi enggak? Ya. Biar lurus. Jadi gini Pak Roman. Tinggal kurang ini gitu. Ini. Ganjel. Ganjil ya. Jadi gini Pak Roman, kalau tanam single planting, kita lihat dari arah matahari kalau ini ya bengkok ke sana, kita tanam ke sini dengan harapan nanti matahari ke sana ini dia menuju ke sana jadi rata. Kemudian kalau tanam two planting kita lihat kita mengharapkan matahari itu sepanjang hari masuk. Jadi kita tanam, kita berdiri begini nih. Matahari dari mana nih? Dari sana mataharinya. Ya, dari timur. Jadi kita tanam utara selatan. Ya, ingat utara selatan. Jadi matahari itu melewatin sini sepanjang hari kena mataharinya. Gitu. Jadi manfaatnya apa aja nih Pak? Apanya? Double planting selain tadi lahan yang sempit bisa muat banyak, kita apa lagi Pak? Jadi biasa kan orang kan mau berusaha kan punya jumlah batang lebih banyak. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya kalau lahan besar ya single planting oke. Ya lebih bagus. Jadi kita rawatnya juga lebih gampang kan single planting. Kalau two planting sama triple planting ini juga mesti kemampuan untuk merawatnya. Kenapa? Kita lihat nanti pruningnya itu banyak itu dikasih itu. Oke, ini kita lanjutin aja, Pak Par. Ya. Udah kita lanjutin. Nah, kebetulan Pak Boy, Pak Roman, kita ada Pak Hengki di sini. Ya, kita mau lihat ya. Jadi ini jadi begini nanti disiram ya. Ya Pak Par, nanti dilanjutin aja. Ya itu. Nanti ini habis ini kamu nanti kasih air langsung siram, rapiin ya. Coba Cep, kita lanjut. Ini kebetulan kita ada Pak Hengki. Tadi kita udah ngomong Boy waktu kita tanam kita kasih trichoderma, kasih mycorrhiza, kasih dolomit, ya kasih sekam. Nah ini kita lihat Pak Hengki punya pengalaman. Kita udah berkunjung ke tempat Pak Hengki, kita saksiin sendiri Pak Roman ya. Dari 3 batang itu berbuah semua. Pak Hengki ini luar biasa. Ada musangking, ada bawor, ada oci. Berbuah. Saya saksiin sendiri. Rata-rata tuh 30 ke atas buahnya. Jadi satu rumpun itu 90 lebih. Ada juga yang kemarin kita lihat super tembaga di tempat Pak Hengki. Juga bagus ya. Cuma super tembaga itu jadi tanaman itu kita lihat ya yang adaptif ya. Adaptif maksudnya ditanam di tempat lain enak, dipindah tempat lain juga enak. 3,5 tahun udah berbuah. Nah, 3,5. Adaptif ya kayak seperti sekarang musangking, bawor, oci ya. Nah, terus uji lokasi namanya itu. Jadi tapi yang kita lihat ada dari sumber tembaga di tempat Pak Hengki sendiri di satu tempat satu itu hasilnya nggak ini satu lebih enak ya Pak Hengki ya. Karena yang satu kenapa? Karena yang kurang enak itu top walking dari pohon pelangi. Dengan usia udah 2,5 tahun, 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi pohonnya udah besar, baru kita TW. Yang satu langsung tanam dari kecil, dari 40 cm. Yang enak kemarin yang tanam dari kecil ya? Kecil. Berarti ada pengaruh ya? Pengaruh Pak, jadi kayaknya gen batang bawahnya terbawa ke atas. Terpengaruh ya. Oke, hari ini sebenarnya kita cuma membahas yang awal, kita udah lihat buahnya. Tapi hari ini kita mau lihat bagaimana cara penanaman Pak Hengki yang begitu simpel. Menggunakan hanya pupuk satu namanya BU8. Nah, BU8 ini dibuat ada cuma dua macam. Jadi simpel sekali ya. Ini cara organik yang simpel. Satu yang warna merah untuk pertumbuhan, satu yang warna biru untuk memasuki fase generatif ya. Di BU8 sendiri itu udah ada namanya trichoderma, udah mengandung trichoderma, udah mengandung juga mycorrhiza, ada jakaba ya, ada PGPR, sama satu lagi ada asam humat ya, sama asam amino, PGPR, asam amino juga udah ada. Lengkap sekali Pak. Lengkap ya. Jadi bahan-bahannya antara lain yang saya lihat itu, datanya ada Pak Iskandar ngobrol tadi. Di situ ada kerang-kerangan, ada tomat untuk yang merah ya,
ada Enceng apa? gondok. Enceng gondok. Tuh. Ada apa lagi tuh? Bonggol pisang. Bonggol pisang. Kemudian ada lagi daun jati sudah ada ya. Iya. Itu untuk yang biru daun jati ya. Ini kita yang merah dulu. Ada apa lagi Pak Iskandar? Hah? Sini. Dari humus dari bambu udah masuk ya. Jadi humus dari bambu ini ternyata tuh banyak sekali mengandung trichoderma dan mycorrhiza juga ada Pak Iskandar ya. Ya, jadi humus bambu mungkin kalau orang yang jauh terjangkau dari BU8 yang pabrik ya, ini pupuk ini bisa juga ambil dari pohon bambu. Seperti kita awal di sini kita ambil juga dari pohon bambu. Ya. Nah, kita lihat ya cara tanamnya ala Pak Hengki. Coba. Ya Pak Papas. Nah, nanti kita lihat bagaimana Pak Hengki. Pak Hengki yang kasih komando. Bikin lubang Nah, aja, Bang. bikin lubang. Ini sama itu ya. Ya, jadi itu arahnya sama ya. Lihat itu selatan sini berarti. Oh, situ. Coba Papas, coba Papas. Cuma- ini, Cuma gini ya kan ya. Sebenarnya tanam jam 10 itu nggak cocok. Lebih baik tanamnya sore. Cuma karena ini untuk contoh, ya ini untuk contoh aja cara penanaman. kenapa harus sore Pak Hengki? Karena udaranya udah Iya. panas ya. Iya, nggak panas lagi tanah. Oh, tanah agak panas. Ini pengaruh ke tanah juga ya. Iya. Nah, Kalau seperti ini air nggak boleh tanggung Pak. Kalau airnya sedikit nyiram, udah sama kayak air panas. oh. Jadi si akar kayak direbus. begitu. Nanti pohonnya stres, tukang bibit disalahin nanti. Berarti bibitnya jelek. Ya dikira bibit jelek. Padahal caranya kurang tepat barangkali. Iya. Jadi tanah ini kita tadi pakai alat berat, kita ambil topsoil dari pinggir-pinggir ini Pak Hengki, Iya. kita kumpul ke sini. Bagus Jadi ini. topsoil. Jadi kalau orang bilang pakai busut itu tanah yang nggak subur, sebenarnya Betul. salah. Kita ambil dari topsoil, kita urukin ke sini. Jadi ini semua adalah topsoil. Nah, yang tidak ada tanaman itu kan kurang subur kan nanti pelan-pelan juga masih subur. Tapi tanah yang di sekitar lingkungan ini juga Pak Hengki kita harus pelihara ya, jangan sampai pH-nya turun ya. Oh iya. Kalau pH turun nanti akan apa? Tumbuh alang-alang ya. Dilarang tambah subur Pak kalau pH turun. Ah. Kedua, kalau pH-nya turun, tentunya tanaman susah berkembang. Ah. Dia nggak bisa ambil nutrisi dalam tanah. Nah, satu lagi ini jarak Pak Hengki. Kita mau tahu ini Pak Hengki, two planting ini atau triple planting ini jarak yang paling bagus berapa Pak Hengki? 2 meter. Jadi 2 meter ya, Ya. untuk oci. Tapi kalau oci dua-duanya Ya. itu bisa lah jarak 1,5 meter. Gitu. Kalau satu jenis bisa 1,5 meter. Iya, bisa. Jadi ini kita coba ini 2 meter dulu atau 1,5 meter ya. Nanti kita coba. Bebas, supaya- bebas. Hah, bebas ya. Bebas. Ya papar kira-kira 2 meter lagi. 180 boleh. Ya, ya gitu Itu lah. rumput nggak masalah Pak Hengki ya. Harus keluar. Keluar, rumputnya ambil. Lihat. Itu Karena rumput itu panas. adalah Ah. topsoil dari atas. Panas nanti. Iya. Pertama itu, kedua Pak, Iya. dia kan akan terjadi pelapukan, pembusukan. Nah, Jadi itu dia energi panasnya keluar. ya di situ dia butuh oksigen. Oksigen dari mana diambil? Dari akar tanaman. Oh. Jadi gini ya, kalau kita ambil dari topsoil ini kan masih mengandung rumput-rumputan. Kita usahakan di sekitar lubang ini Bersih. bebas dari Rumput. tanam. Tapi di tempat lain sini nggak masalah. Nggak apa-apa. Nah, di tempat sekitar busut yang lain ya. Jadi diambil dulu ya. Terus Pak kalau bisa, Iya. ini penanaman pertama nanti kalau bisa agak ditutup dengan jerami nanti. Oh, jadi semua permukaan ini Nggak usah yang di sekitar. di sekitar ini. tanaman dikasih jerami ya. Sehingga dia bisa menyimpan air ya. Iya. Kita memasuki musim kemarau. Bukan itu Iya. aja, dia kan butuh air tanaman. Ah. Tanaman masih kecil. Jadi tanam dengan cara Pak Hengki ini cuma simpel ya. Satu pohon, satu sak. Coba Pak Roman, satu sak. Coba dilihat itu. Coba Boy. Nah ini BU8. Coba Boy. Ini lihat ini kan di sini ada dijelasin. Komposisinya ada. Kita lihat di situ ada kohe kambing, arang sekam, bekicot, tomat, bongkol, pisang, enceng gondok. Kita lihat ada unsur mikro dan unsur makro. Nah, udah termasuk semua sini. Dan sini juga ada trichoderma, ada Lagi, mycorrhiza. Pak, dikit lagi. Nah, lagi sini katanya. Soalnya mau masukin pupuk dulu di bawah. Ini satu sak ini beratnya kira-kira 12 kilo Pak Roman. 12 kilo ya. Ya, 12 kilo. Cukup lengkap sebenarnya untuk ukuran pupuk organik. Ini gitu, coba Pak. lihat nanti kalau ada yang butuh ini karena kita lihat di sini kita punya hasil tanaman dari alpukat yang kita coba juga cukup berhasil ya. Nanti mungkin bisa hubungi ini. CV Ya, oke. Mitra Kompos. Nah, rumputnya ambilin dulu Pak Bar. Udah jangan dalam-dalam. Jangan. Enggak mau taruh ini. Oh, buat taruh pupuk ya. Iya, nanti tutup lagi. Itu rumputnya ambil dulu semua.
Ini kebetulan busut ini kita nggak siap. Tadinya kita pikir mesti kasih sekam gitu. Enggak, Pak. Kita Kenapa? sengaja nggak pakai sekam mentah karena sekam itu mengundang rayap. Sekam ya. Kecuali sekam bakar. Nah, bagusnya sekam bakar ya. Ya. Memang kalau saya lihat memang sekam bakar lebih bagus. Dia nyimpan air juga lebih baik. Iya. Ya. Karena ini masa pertumbuhan. Ini kita kepaksa pakai ini, tapi ini udah dijemur kira-kira seminggu. Ini kena matahari. Tapi Kan- masih ini ya. Bukan soal kering apa enggak ya, Pak. Dia ngundang rayap. Nanti Rayap, ya. coba mau Bapak taruhlah di satu tempat. Ya. Pak, 5 kilo sekam gitu. Nah. Nanti seminggu coba dikorek dilihat. Biasanya ada rayap. Oh, itu ngundang rayap ya sekamnya. Iya. Makanya Pak Roman untuk menghindari rayap kasih furadan ya Furadan. sedikit ya. Tapi kita di sini yang kita coba tadi kita nggak kasih furadan lah. Kita menghindari furadan, kita kasih Trichoderma mycorrhiza lah gitu ya. Itu udah aman. Ya. Udah, Pak. Nah, Udah. udah. Buka dulu. Coba. Jadi satu pohon Satu satu karung ya. Setengah sak, Pak. Setengah sak cukup. Iya. Enggak, Cukup. di Oh. lubang dasar. Lubang dasar kita kasih setengah sak ya. Iya. Pak, di ada. Ratain ya. Ya, udah, samping nggak usah. Duruk lagi. Uruk. Ya. Uruk. Duruk. Tanah. Jangan ada rumput, jangan rumput. Jadi kita usahakan jangan ada rumput karena nanti terjadi peningkatan temperatur akibat ini ya fermentasi dari rumput. Buang ya, Bapak. Oh, jadi ditutup dulu sedikit Pak Hengki ya. Tutup lagi. Jadi nanti dia udah cukup umur, tanah itu akarnya masuk ke dalam Dapat. baru kena ke. Kita sengaja seperti itu karena biar dia adaptasi dulu, nggak makan Ya. pupuk. Ya, Jadi Pak. dia nggak makan pupuk dulu, boy. Nanti ketika dia udah mulai tumbuh, dia mulai dapat pupuk. Makanya ini nanti umur tanam 1 bulan pemupukan pertama nanti di pinggirannya. Udah, Pak, kira-kira naik sedikit? Ya. Nggak lepas tuh. Ya, kita naik sedikit kenapa? Karena ini tanah masih gembur supaya Oh, dia iya. waktu turun sejajar sama ini. Ya. Kenapa? Tutup lagi dikit. Tambah dikit. Nah, tambah dikit. Oke. Tanah ya, tanah. Dikit aja. Oke. Oke. Nah, lihat Bapak tanamannya. Hop. Karena ini tuh planting, kita lihat ya, yang di dalam sini akan kosong. Jadi Iya. perdabangannya di bagian luar. Iya. Ya. Mulai papat coba. Pertama-tama miringin dulu ini ya. Nah, belah. Belah putus ya ini. Ingat nih ya caranya ya papat. Wah, ini simpel sekali ya. Iya. Nanti Pak Pandi udah mulai pagar, Sana yang lagi. udah mau cari, mau tanam ini dia, habis ini. Oh, potong aja putus ya. Jangan gitu, nggak boleh. Kena. Di bawah semua baru angkatnya begini. Iya. Nah, di bawah semua Jadi habisin. akar tanah nggak pecah. Nah, jadi ini potong habis semua Putusin bawah, dulu. tinggal angkat gitu. Nah, jadi Habis semua bawahnya. akar tanahnya nggak pecah. Nanti stres pohonnya. Ya, Nah, angkat dulu. tinggal angkat aja gitu ya. Iya, Bisa? berdua angkat. Nah. Jadi caranya begitu ya. Ini utuh Pak. Jadi Tuh, utuh. nggak pecah dia. Oke, mulai Setelah itu, ini tanam setelah mana itu, mau dipakai tanam ini? Jangan ada rumput ya. Dikasih pupuk lagi ya Pak? Iya, Dicampur dulu. Campur Iya. sini. campurin tanah yang untuk tanam mana tanam, ya. tanahnya? Nah, Ayo, Cep. ini. Terus keliling. Untuk tanah nutup ini ya. Jadi Pak Roman lihat, simpel ya. Simpel sekali. Ya, nggak usah Habisin aja tuh, Pak. macam-macam. Ya, simpel sekali. Kita contoh ini teman-teman karena Pak Hengki kita udah lihat di kebunnya berhasil. Berhasil. Ya. Cara tanam kita seperti ini.
Jadi dia kalau ditarik itu nggak pecah medianya. Terus untuk pemberian pupuk selanjutnya kapan nih Pak Hengki? Sebulan setelah tanam. Jadi hari ini menjadi jadwal pupuk selanjutnya gitu ya? Betul. Hari ini tanggal berapa? Bulan depan tanggal segini. Sebulan. ditandai. Jadi siap bulan ini kita sampai. Enggak. Hah? Sebulan pertama Sebulan ya, kita kasih lagi satu kasih sak. pupuk. Iya, satu sak. Nah, terus selanjutnya Untuk selanjutnya 3 bulan setelah 3 bulan sekali pertama. ya. Iya. Saya waktu itu udah bahas sama Pak Hengki juga. Jadi 3 bulan sekali dikasih. Oh. Jadi sampai berbuah, waktu itu saya hitung dengan harga BU8 ini kira-kira 2,4 juta. Iya. Bilang 3 juta Pak. Ya, sama tenaga dan lain-lain dan Iya. yang biaya tak terduga mungkin yang ditanam ada yang mati. Rata-rata itu 3 juta. Sampai dia berbuah. Umur dengan catatan umur 4 tahun tuh. Tapi kalau umurnya 3 tahun setengah lebih murah lagi. Bagaimana Pak Hengki? Iya betul. Ya, kira-kira Betul. gitu. Nah untuk dia berbuat 3 tahun setengah atau 3 tahun kita harus ada trik pruning, nggak bisa asal pruning Pak. Nah, Itu nantilah kita contohin. nah, jadi kalau yang two planting atau triple planting ini memang harus jago di pruning. Iya. Ya, kalau mungkin teman-teman punya lahan sempit mau tanam two planting atau triple planting bisa follow Kebun Tamora, Kebun Tamora. yang dari awal yang 3-4 tahun yang lalu bisa lihat. betul. Nah, terbukti nggak? Betul. 4 tahun yang Mulai lalu kecil, ya. sama yang paling baru lihat sudah ada hasilnya kan? Dan ada beberapa kemarin- teman-teman kita juga itu. Ya, kemarin juga Pak itu kayaknya udah nyicipin buahnya di kebun Tamora kan? Iya. Sudah ada. Hasil dari pupuk seperti ini tuh dari segi rasa gimana Pak itu? Jadi pertama saya lihat warnanya bagus. Kalau kompos itu warnanya pakai organik itu warnanya bagus. Untuk oci, Ya, untuk ocinya musangking. luar biasa, ocinya bagus. Musangking, cuma super tembaga itu kita lihat dari 2 pohon yang Beda. berbeda itu hasilnya. Beda. Yang satu kurang optimal, yang satu udah oke. Iya. Dengan pohon masih muda ya. Iya, 3 Iya. tahun setengah. 3 tahun Pak ya? Iya, 3,5 tahun. Padahal di tempat awal asalnya rata-rata 6 tahun, 6 tahun. 7 tahun baru Oh, berbuah. super tembaga lebih lambat ya berbuahnya daripada oci ya. Iya. Paling cepat tuh apa Pak? Apa Hengki? Oci, Bawor. oh bawar paling cepat. Iya, bawor Berbuah. baru oci. Oci baru Musangking. musangking ya. Karena tiga varian ini yang benar-benar Cep. ini ya. Yang benar-benar sekarang orang terkenal ya. Iya. Pak Roman kan sering suplai bibit mana-mana. Itu 3 ini aja atau ada yang lain orang? Iya, belakangan ini beberapa bulan belakangan ini orang pada nanam 1 tahun ini lah Pak. Iya. OC yang lagi dikejar. OC lagi dikejar. Lagi dikejar. Ya, sebenarnya itu ada varian baru yang saya tahu kemarin ada 6 yang dari Malaysia ya. Iya. Itu ada namanya Jack Sparrow, Sparrow. Demak King, Jawi King, Mokwo, terus Jerai, Kita satu lagi kalau namanya Tupai King. hanya saran Pak, Iya. kalau mau tanam durian kita tanam yang harganya Bagus. lumayan bagus dan buah banyak yang cari. Nah, Kalau yang buah aneh-aneh susah lakunya kan kita Ah. tentunya keluar modal kan mau cari duit Pak. iya, benar. Pak Hengki ini kenapa dia tanam triple planting? Bahkan saya pergi ke kebunnya kurang lebih 3 hektar bisa tertanam itu hampir 700 pohon. Luar Bisa biasa. 2 kali lipat dari Ya, jarak. ada yang single. Ada. Single juga jaraknya 5 sampai 6 Ya. meter doang. Bagus-bagus. Saya tanya Pak Hengki, ini Pak Hengki kalau pohonnya sudah jadi satu gimana? Tebang satu tengah. Iyalah, kalau udah berhasil Dan udah balik iyalah. modal. Udah Karena balik butuh modal. waktu kan mungkin 7 tahun baru tebang. Ini nggak Nah, boleh coba. gini. Coba lihat. Ini media harus tertutup dikit. Harus ininya? tertutup ya, jadi nggak kena matahari. Karena itu akar Nah, tertutup lagi Permukaannya harus tertutup. 5 cm ya. Nanti kan lama-lama kan habis tuh. Kempes ya kan? Iya. Lagi sebelah sini. Nah, gitu ya. Nggak boleh kena matahari akarnya. ini Pak Roman, Ya. mungkin kalau tanam begini Dibuang Oke. aja intinya. sudah apa namanya tertanam begini masih ada rayap pun kita masih punya satu cara yang dengan bahan organik. Itu kita gunakan namanya buah bintaro Iya. Betul. sama baking soda. Itu gimana Pak Hengki itu? Eh, Penerapannya? intinya Pak yang saya alami durian kok baru tanam itu nggak pernah diserang sama rayap. Oh. Karena apa? Akarnya itu mesti akar serabut, mesti banyak akar rumput. Ah, Rumput kan bisa diserang kalau dia mau serang. iya. Dia mau diserang rayap kalau usianya udah 1 tahun ke atas. Ah. Itu banyak akarnya udah jadi kayu sebesar ini, Ah. sebesar ini. Itu yang diserang rayap. Tapi kok akar serabut nggak bakalan. Biasa rayap itu senang tanah ini apa batang-batang yang udah mulai lapuk Udah ya. mulai ada kayunya mungkin ya. gitu ya. Nggak lapuk Ada pun kayu. diserang Pak. Oh, yang nggak lapuk ya dikerang. Ada satu pohon Bapak punya tuh naik rayap ya Ah. tadi Iya. naik rayap. Ah.
Jadi raya bukan hanya serang yang mati, tapi masih hidup pun diserang. Ya. Jadi Pak Roman mungkin bisa sharing sama teman-teman juga. Ya. Kenapa nggak pakai furadan? Kalaupun ditanam dengan cara ini dengan 1 BU8 merah begini, ada raya pun kita masih bisa pakai cara organik adalah dengan Buah bintaro. buah bintaro Ya, rendaman. dicampur sama Baking soda, soda Ya, kue. soda kue Ya. disiramin. Setelah pohon besar, saya lihat di tempat Pak Hengki biar simpel ya. BU8 merah, nanti kalau udah generatif pakai BU8 biru. Biru. Nah, di BU8 biru itu ada treatment tertentu. Iya. Jadi beda sama ini. Salah satunya itu pakai dari bambu punya apa namanya itu? Gerubung apa? Iya. Rebung bambu. Rembung bambu. Rembung bambu. Nah, Iya. rembung bambu, terus batang pisang. Mungkin ada treatment lain dari Pak Iskandar. Pak Iskandar ya pergi ya. Pak Iskandar kalau untuk yang biru Sini dulu ditanya. suaranya boleh Pak Iskandar. Pak Iskandar ini Sini nggak lah. mau nggak mau di apa namanya di shoot. Kenapa ini orang benar pemalu tapi berbuat yang baik, berusaha belajar dari Malaysia, dari mana-mana Iya. belajar. Situ. Ya. Kemudian kemarin kan ada yang merah terus ada yang biru generatif, itu bedanya apa? Ada rebung bambu terus apa tambah? Rebung bambu, ekstrak jati juga ya. Jati ya. Jadi daun jati. Daun jati kita ekstrakan dulu. Oh, diekstrakan dulu. Fermentasi terpisah. Ah, Jadi itu buat mengikat yang hormon kita adain itu biar lebih mengikat. jadi hormon giberellin, Iya. sitokimin, Auksin. sama Sitokinin. auksin. Sama Auksin. auksin. Itu hormon untuk pertumbuhan tanaman yang Pertumbuhan. diperlukan oleh pertumbuhan tanaman ya. Cuma yang itu aja Pak. Iya. Ada tambahannya ya. Nggak ada lah. Jadi yang lain-lainnya mungkin dari dekomposer kita sendiri ya. Iya. Racikan sendiri gitu kan. Ya ini memang Pak Iskandar punya waktu banyak dari Malaysia. Kemudian lihat juga dari yang lain-lain, pelajari juga dari Jerman, dari mana-mana. Kemarin saya luar biasa juga, saya beli asam amino dari Jerman, apa namanya? Avanatur, Pak. Setengah liter campur sama 1000 liter. Nah, jadi asam amino ini juga kita dapat masukkan dari Pak Iskandar, itu harusnya bukan bentuknya cair dalam jumlah banyak, tapi komposisinya yang penting. Posisi yang tepat. Iya. Nah, setengah liter ke 1000 liter untuk semprot ya. Jadi asam amino itu kalau kita semprot itu untuk mencegah itu namanya pengaruh dari lingkungan. Jadi abiotik sama biotik. Nanti kita jelasin lagi, mungkin bisa ngikut di YouTube kita yang lain kan. Betul. Ya. Tapi di BU8 merah sendiri udah ada asam aminonya. Sehingga sebenarnya itu tanaman waktu terjadi fotosintesa itu dia juga menghasilkan asam amino. Jadi dari tanaman itu menghasilkan namanya tuh orang biasa bilang kan glukosa. Jadi nanti melalui proses respirasi, jadi metabolisme, anabolisme, katabolisme, dia merubah makanan itu beberapa jadi karbohidrat. Ya, karbohidrat di situ, kemudian ada lemak, kemudian ada protein, ya protein itu yang asam amino, unsur-unsur hara lain banyak ya. Sebenarnya begitu. Jadi di BU8 merah ini Pak Iskandar sudah mungkin belajar dari situ ya, lengkapannya ya. Ya. Nah, jadi sudah terpenuhi untuk tanaman. Sebenarnya tanaman di alam bebas, kita lihat di hutan kan dari kompos, ya dari daun-daunan jadi kompos. Kemudian pelapukan batu-batuan yang ada di dalam tanah. Jadi tergantung lokasi ya. Makanya kadang-kadang kalau tanaman itu bagus, bisa menghasilkan baik, itu menghasilkan buah yang bagus dengan breednya di atas 40-an itu, 42-an. Itu tergantung dari mineral alam juga. Jadi pelapukan batu-batuan itu menghasilkan pupuk makro dan pupuk mikro. Mungkin Pak Iskandar belajar juga dari situ ya. Ya, kuliahnya kan di pertanian. Nah, Jadi- kuliah pertanian ya. Jadi secara alami sebenarnya di dalam tanah itu sudah ada namanya pupuk akibat pelapukan bahan mineral yang ada di dalam tanah gitu ya. Makanya kalau dilihat ada pupuk makro, primer sama sekunder. Kalau primer itu kita butuhkan ya. Kalau yang sekunder itu kadang-kadang di tanah udah tersedia, jadi butuhnya mungkin lebih sedikit ya. tambahan doang. Ya. Kemudian pupuk mikro juga di alam juga ada ya, Sangat berlimpah. berlimpah ya. Tapi itu kadarnya udah ada kan, kadarnya. Jadi mikro itu nggak boleh banyak-banyak, sedikit, tapi dibutuhkan sekali sama tanaman. Jadi ilmu dasar itu, jadi Pak 2 bulan. Iskandar bikin ini. Setidak-tidak udah mencukupi semua Pak.
Ini yang ini dari pupuk ini. Ya udah cukup. Jadi Kandungannya. makanya Kandungannya. kita cukup pakai pupuk tunggal, nggak pakai tambahan yang lain lagi. Iya. Cukup tunggal. Jadi tempat Pak Hengki itu simpel sekali. Simpel sekali. Saya mungkin bisa lihat di YouTube kita di tempatnya waktu kita yang Pak Hengki di bawah pohon. Jadi itu pupuknya apa? BU8 merah, BU8 biru waktu generatif pembuahan. Kemudian untuk mencegah kerontokan kasih arang batok kelapa. Nah, jangan salah ya, Pak Hengki ini bukan salah satu orang yang punya apa namanya itu program kasih garam di tanaman, bukan? Oh ya. Bukan itu. Coba tanya Pak Hengki itu garam yang dikasih apa? Sedikit sekali ya? Nah, Ya, kita pakai garam kan sekadar garam itu fungsinya mendemineralisasi pupuk nah, agar mudah diserap oleh akar. nah. Kedua, fungsi garam itu membuat si pohon ini fotosintesis lebih lama. Nah, Jadi kita memberikan garam itu bukan asal beri, iya. sekedar aja seperti kita makan aja. Sedikit ya. Garamnya 1 sendok teh, nasinya 1 piring, campur minyak, wah enak ya. Jadi Tapi dibalik Pak, garamnya 1 piring, nasinya 1 sendok, sakit nggak tuh orang? ya, jadi gini, Boy. Kalau secara ilmiahnya klor itu membantu stomata buka lebih lama. Jadi proses fotosintesisnya bisa Lebih lama. berjalan. Jadi di garam itu ada natrium dan klor. Ya, jadi di situ unsur hara esensial dan non esensial udah ada. Klor itu esensial, natrium itu non esensial. Kandungannya Ya, ada mangan, ada Fe, ada Mg, magnesium di garam itu. Karena saya udah cek di lab, Oh, begitu. Di- Ada mangannya ada ya? ada lengkap Ya, semua. kita tahu juga air hujan juga mengandung garam kok sebenarnya ya. Air hujan kalau Bisa ini ya. ditambah dikit nggak? Nah, kita juga nggak rekomen kalau orang nggak pakai BU8 itu pakai garam. Karena apa? Di BU8 Oh iya, itu ini kan kita kawannya. ada asam humat. Ah. Jadi itu sebagai katalisator dari garam buat nyuci garam itu Oh, tersebut. iya. Nah, Jadi tanah nggak makanya beracun. ya kita Iya, kalau nggak betul. pakai BU8 jangan pakai garam. Iya, kita juga bilang jangan pakai garam. Jadi Kalau kita di baru BU8 tahu, baru ada. terbuka nih Boy. Ya, jadi Pak Rohman juga bingung kok pakai garam ya. Jadi Banyak semua, banyak. jadi dari pupuk Pupuk BU8 ini, ini memang menghendaki garam dalam jumlah yang sedikit Iya. ya, sedikit ya. Jadi kayak pupuk mikro gitu ya. Iya. Kayak pupuk mikronya. Memang garam kan klor, natrium itu pupuk mikro ya. Ya. Kawannya ini Kawan, Suami istri lah. Ya. suaminya, garamnya istrinya. Jadi sekali lagi ya, jangan kasih garam di pohon kalau nggak pakai BU8 merah dan dikasih juga sedikit. Ya. Ya garam lebih itu bagus sih nggak usah pakai lah kalau nggak pakai BU8. Bukannya kita mau harus beli BU8, enggak. Lebih bagus nggak usah lah. Karena ini kita coba di BU8 memang terbukti. Itu aja lah. Kasihan nanti kawan-kawan tahu-tahu pohonnya rusak. Ya. Jadi memang perjalanan Pak Hengki ini udah berapa tahun Pak di Duren? Saya kalau dari Duren baru 2019, tapi kok mengenai tanaman pohon dari 89 tahun 90. Oh, jadi Pak Hengki ini hobi juga bertanam. Ya, karena mungkin- dulu kerja di pabrik kayu. Ah, Jadi kita berhubungan sama insinyur-insinyur pertanian dari PT PN 2, dari macam-macam lah Pak. oh, Jadi jadi, di Pak situ Hengki saya udah dapat. belajar ya bagaimana Ya. Pak kayu ini ya. Ini Ya. kayu kalau dikasih pupuk ini mengerasnya Ya. perlahan tapi kuat. Yang ini cepat besar gitu kan. Terus saya dosanya dulu Pak, Ah. makanya saya tahu ini tentang durian. Saya dulu cari kayu durian. Oh. Jadi kalau nggak dijual sama orangnya, saya tahu cara matikannya. Waduh. Oh, itu. Iya, makanya saya tahu. Kapan matinya disuntik atau di mana? Dibanjiri. Oh, jadi dibanjirin. Jadi Nah. kalau tempat aliran air dibendung aja suruh yang punya tanah bendung. Jadi kawan-kawan dibanjirin, kenapa? Duren memang itu nggak boleh ada banjir. Makanya harus ada tanamnya bentuknya busut. Iya. Ya, karena perakaran tanaman ini untuk duren 85% adanya di permukaan. Iya. Sekitar kurang lebih 40 cm. Ada yang bilang profesor sekitar 20 cm agak atas. Tapi penelitian di Malaysia mengatakan kurang lebih 80%, 40 cm kurang lebih. 40 sampai 20 sampai 40 lah gitu. Ya, akar tunggangnya yang masuk ke dalam gitu. Jadi Sebenarnya- Pak Hengki udah punya ilmu ya dari situ ya. Iya. Jadi intinya ini saya Pak ya. Ya. Mohon maaf kalau salah. Intinya durian akar tunggang untuk nahan si pohon dan dia untuk mencari sumber air di dalam tanah. Ya. Akar serabut untuk mencari nutrisi. Nutrisi Ya, sama itu dia. oksigen ya, menyerap oksigen, makanya Ya, ada di permukaan benar. ya. Benar. Jadi tanaman ini sangat berguna waktu melakukan fotosintesa itu kan mengeluarkan oksigen pada siang hari.
dia menyerap CO2. Jadi oksigen ini berguna untuk makhluk hidup. Tapi ini terjadinya di siang hari. Kalau malam hari jangan di bawah pohon, dia nyerap oksigen ya, kebalikannya ya. Itu proses respirasi namanya. Oke, ini kita lihat tanaman, cara tanam hari ini begini Boy. Kira-kira Boy ada pertanyaan nggak? Hah? Sudah. Pak Roman, nah Pak Roman ini. Ya, Pak Roman ini saya ngobrol sama Pak Hengki bilang aja ya Pak Roman ini banyak tanam di mana-mana. Kalau bisa kasih tahu cara tanam sehingga orang bisa menghasilkan buah. Jangan sampai pengalaman saya beli dari tempat yang cukup terkenal juga. Tanam kan Pak Roman tahu kan? 7 waktu itu masih pemula kita 7, 5 yang mati. Sekarang kalau teman-teman mau lihat masih ada 2-nya. Tidak bisa berbuah, tidak menghasilkan buah. Satunya masih kuning sampai sekarang 5 tahun yang lalu. Itu harus jelas bibit. Nah, itu bibit harus jelas sama bahan yang kita tanam di dalam tanah itu harus jelas. Jadi intinya untuk pohon yang subur berasal dari akar yang subur. Ya. Akar yang subur berasal dari tanah yang subur. Makanya kita bicarakan cara tanamnya gimana untuk menyuburkan tanah. Ya, begitu Pak Roman ya? Betul Pak. Kira-kira Pak Roman punya pengalaman apa kira-kira? Yes, Yang kita ambil hikmahnya dari kita coba tanam hari ini. Cara cukup simpel, nggak neko-neko begitu ya Pak, Ya. dan gampang diingat begitu. Ya. Dan saya kira pertumbuhan juga akan cukup baik begitu dengan pola tanam seperti Pak ini. Hengki saya yakin kan Pak Hengki udah ada Iya. contoh kan, sudah buah di sana. Kalau kita baru tanam kasih contoh belum ada hasil kan kadang-kadang juga kita masih ragu-ragu kan. Saya udah lihat kok di tempat Pak Hengki. Bagus. Nah, di tempat Pak Hengki juga kita lihat kita kan ada di selatan garis Katulistiwa, di utara garis Katulistiwa itu kan berbuah bisa 2 kali secara ilmiah ya. Ya Februari mereka, jadi Januari, Februari, Maret. Terus kemudian dari Juli, Agustus, September kan. Kalau kita di selatan kan kira-kira antara Agustus September ya, Juli, Agustus, September 1 kali ya. Nah, di tempat Pak Hengki saya lihat buahnya kok bisa ada sepanjang tahun. Sekarang Nah, pun ini, ada buah. Itu ilmunya apa Pak Hengki itu? Apa dibuka sedikit lah gitu lah. Kasih kisi-kisi. Ya, gitu ya. itu dia saya bilang nutrisi tadi kita yang nggak boleh pelit. Ya. Kalau di BU8 durasi pemupukannya 3 bulan sekali tuh Pak. 3 bulan sekali. Jadi dia pemupukan pun nggak tahun ini 1, tahun depan 2, enggak. Umpamanya nih umur belum setahun nanti pemupukan ketiga berarti kan udah 10 bulan. Iya. 10 bulan tapi pohon udah besar lah kita bilang 2 meter itu perlu 2 sak. Dosa tambah gitu ya. Iya tambah. Jadi ketika dia pohonnya udah besar, terus cabangnya juga udah sebesar gagang cangkul, keluar buah, kita nggak bingung. Ada orang bilang kan harus 3 tahun berbuah. Iya. Tapi kok pohonnya udah layak berbuah, dia keluar buah ya biarin. Nah, jadi Berarti dia cukup nutrisinya Pak. Jadi Pak Hengki ini penganut dari tampak. Jadi pohonnya tampak sudah batang besar dan lain-lain ya, Udah layak. layak buah, dibuahin. Iya. Ya, dengan BU8 biru aja. Iya. Begitu aja. Treatmentnya cuma 1 ya. Simpel dan murah. Nah, kan tidak pakai yang aneh-aneh itu perangsang untuk yang Enggak lain-lain boleh. lah ya. Enggak. Ya, Rusak lain. pohon. Ya. Pohon rusak nggak boleh. Kebetulan Pak Hengki ini kan nanam ini kan kolonial dari Malaysia. Ya. Ada juga yang dari Thailand yang kayak Bauer, Chani itu mirip-mirip ya. Kalau biasa di Thailand mereka kan pakai montong, buahnya besar, mungkin batangnya lebih kuat, mungkin mereka pakai booster ya. Iya. Booster ya. Booster sendiri ada yang organik, ada yang anorganik kok, ya. Gitu. Jadi Pak Roman praktisi udah lama juga tanam. Mau tanya apa lagi Pak Roman? Mumpung ada Pak Hengki nih. Iya. Ya, Pak Roman bisa jelasin. Wah, kita bisa juga rekayasa, bisa buah beberapa kali mungkin kalau durennya 2 kali maksimum ya, karena umurnya kan 5 bulan ya, dari bunga sampai ini ya, 5 Iya. bulan ya. 5 sampai 6 bulan. Ya, 5 sampai 6 bulan. Enggak, kalau musangking 4 bulan. 4 bulan ya, musangking ya. 4 bulan Musangking mulai sama dari Oci berbuah. sama ya? Enggak, Oci lebih lama. Oci lebih lama. Oci lebih lama 1 bulan, dia 5 bulan. Oh, begitu. Kalau Bawor 6 bulan. Oh, jadi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, Yang paling cepat panen musangking. ya, kayak mungkin montong kan 6 bulan lah, karena Ya, dia 6 besar, bulan. ya. Jadi musangking kurang lebih 4 bulan, Oci 5 bulan, Bawarnya 6 bulan gitu Pak Hengki Ya, pengalamannya. Ya. betul. Jadi kalau 6 bulan kan 1 tahun cuma 12 bulan ya, 2 kali lah Ya. maksimum ya, atau 2 tahun 3 kali gitu ya. Iya, 2 Ya. tahun. 1 tahun ada yang 3 kali. 1 tahun 3 kali. Ya karena dia belum panen udah keluar lagi Oh, buah. jadi susulan, Nyusul. susul ya. Ya.
Ya di tempat Pak Hengki juga bulan 5 ada, bulan 6 ada. Ada. Sekarang yang keluar setiap bunga bulan ada ya. Bunga Yang keluar ada bunga ya. ada. Ya Pak Roman mungkin sudah pernah ke tempat Pak Hengki. Sudah. Sekarang kan sudah berbuah. Ke sana lagi lah Ya, nanti belajar. kita main ke sana Pak. Ya, jadi mungkin kalau kirim bibit bisa ada Mampir. penjelasan ke teman-teman Mampir, yang ya. tanam, udah ada bukti, nanti bikin YouTube-nya. Betul. Ya, pengalamannya. Jadi apa yang diomongkan sudah ada terbukti. Oh, ini kok bulan begini masih ada buah kok. Ini bulan begini masih ada buah gitu ya. Kadang-kadang orang bilang, wah di selatan cuma 1 kali, udah gitu. Tapi ingat, untuk pembuahan durian ini kita perlu yang namanya pengetahuan mengenai nutrisi. Buah banyak kita nggak kasih nutrisi, habis buah mati pohonnya. Iya. Betul. Buah pun Hati-hati nggak ya. enak. Buah juga nggak enak ya, Iya. karena nutrisi nggak ya. Iya, nutrisi. Ya, kalau kita biasa di anorganik kan waktu pembuahan terakhir kita tambah kalium namanya, kalium tinggi untuk menaikkan manisnya. Kemudian kita juga mungkin ada tambahan. Kalau sebenarnya Pak Hengki juga di pupuk BU8 biru ada kalium tinggi saya rasa. Iya, lengkap. Sudah ada di situ. Ya? Lagipun kalium yang lain pun kita dari garam kan. Dari garam ya. Sejak dia keluar bunga sampai dia panen 2 kali pemberian tuh garam. Kecil ya sedikit Ya, ya. mulai dari Ya. keluar bunga kita taruh garam dikit, terus ketika dia sebesar bola tenis, Ya. sekali lagi itu untuk pengisian buah, warna, Warna dari situ ya. rasa. Ya. Ya ini adalah ya cara bertanam organik. Simple. Kita juga di sini anorganik. Jadi terbuka, kita tergantung pilihannya ya. Iya, iya. Ya, Bebas, Pak. bebas ya. Bebas. Cuma kalau lahan yang kecil kita bisa pakai triple tree planting. Betul. Ya, kita niru dari pencetusnya pertama Joanna Seba- Chai Charon Roy ya, yang di Thailand. Kemudian di Indonesia ini Pak Hengki. Pak Hengki, betul. Kebun durian Tamora. Kalau untuk jenis musangking, duri hitam, bawor, triple baru kita yang pertama. Biasa orang satu jenis Thailand, ya. Di Thailand hanya montong. Oh, montong, dia satu jenis ya. Iya. Kalau Pak Hengki tuh saya lihat tuh pakai musangking, wah batangnya panjang gitu, tapi memang teknik pruning ya harus. Ya. Harus tepat. Oh ya, sekali lagi ini kawan-kawan ya. Ini penyiraman setiap hari, sore hari. Sore hari ya. Nggak boleh pagi, nggak boleh siang. Iya. Harus sore ya. Harus sore wajib. Kedua, sampai usia 1 tahun nanti jangan ada pruning. Sampai 1 tahun ya dari Iya. pohon begini jangan Iya. sampai satu tahun jangan pruning ya dengan Iya. kawan-kawan ya. Kecuali Karena apa? Karena butuh daun untuk masak makanan ya. Betul, Pak. Ya. Dan nanti ketika udah 1 tahun kita pruningnya bukan pruning tunas, tapi Ya. itu pruning batang cabang yang mengalahkan batang utama. Cabang yang mengalahkan batang utama. Ya, seperti ini contoh ini lebih besar daripada batang utama. Iya. Tapi ini nanti setelah pemupukan pertama ini baru boleh buang. Yang besar-besar ini kita buang. Buang. Supaya yang lain-lain ini Iya. bisa dapat makanan yang Ini. seimbang gitu ya. Ini batang utamanya supaya cepat besar. Besar ya. Kalau Pak Hengki itu penganut membatasi tingginya pohon ya. Ya, 7 Ya. meter Kenapa, karena Pak triple. Hengki? Oh, karena triple. Kalau Iya. tunggal? Tunggal ya kita biarkan aja, Pak. Cuma kelemahannya kalau pohon itu tinggi-tinggi, buah itu jarang di cabang bawah, Pak. Oh, ke atas. Banyak di cabang atas. Wah, kita perlu biaya tinggi untuk mengambil buah, merawat buah, iya. penjarangan buah ya. Iya, Pak. Jadi Pak Hengki waktu tunggal juga ada pokat, Iya. pupuk pucuk. Iya, betul. Di umur berapa tuh Pak itu biasanya? Ini potong pucuk nanti saya kasih tahu. Ini setelah umur 1 bulan tanam kan kasih pupuk. Iya. Nanti setelah 1 bulan kasih pupuk pertama, baru kita potong pucuk. Oh, dia sudah ada flashing ya, udah keluar tandan Iya, baru ya. iya. Potong pucuk ya. Iya. Sehingga nanti yang batang bawah ini Cepat besar dia, terkonsentrasi cepat tinggi. nutrisinya supaya batangnya Iya. cepat besar ya. Iya. Ya. Pak Roman mumpung ada Pak Hengki ini apalagi kira-kira Ya. yang punya pengalaman di lapangan yang mau ditanyakan? Ini mau tanya nih Pak Hengki nih, efek sampingnya ada nggak sih Pak kalau pakai pupuk organik seperti ini Pak? Efek sampingnya ada. Apa itu? Pohon subur, Itu bukan efek sama berbuah pun cepat. lebih cepat berbuah Iya. begitu ya. Itu aja efek samping. Aman, berarti aman sekali Pak ya. Aman, Jadi itu Pak. bukan efek samping, itu positif. Positif ya. Jadi kalau pakai organik itu tidak ada efek samping. Iya. Iya, nggak ada. Jadi dari kebun Tamora Pak Hengki punya keyakinan sekali untuk cara bertanam atau berkebun dengan organik. Ya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat pohon durian di kebun Tamora nanti boleh lihat channelnya Kebun RB Farm atau Iya, langsung iya. ke channelnya Kebun Durian Tamora gitu Pak ya. Nanti Ini Republik aja. Bibit juga ke sana, Republik nanti Bibit. samain ke sana. Ya, lihat ke sana. Gini aja untuk kawan-kawan. Inilah ini kan baru dasar tanam nih. Ya. Ya. Kita lihat perkembangannya nanti ya. Kita update mungkin Pak ya. Nah, Kita lihat boy, gitu. itu udah disiram. Ayo ke sini coba.
coba ke sini, dong, siram ke sini ya. Nanti yuk lanjutin situ. Jadi ini kita cuma tanam aja untuk contoh. Nanti sore. Disiram ya. Cara penyiraman. Sebenarnya siramnya tanam itu harus sore hari ya. Iya. Siram juga sore hari ya, dong. Cuma ini kebetulan udah kita buat bikin contoh, jadi disiram. Ini disiram agak mesti cukup banyak ya, Pak Igi? Banyak. Sampai ke bawah ya. Iya. Jadi disiram. Kalau tanggung airnya nanti panas kena akar mati. Oh, gitu ya. Kayak direbus nanti Ya. akarnya. Takutnya Pak Higi kalau orang pakai toren dan lain-lain, matahari panas, air yang disuplai sini juga panas ya. Iya. Sebenarnya ada catatan, air yang disiram ke pohon ini kalau mengandung oksigen banyak itu bagus sekali. Iya. Ya. Ya, mungkin air dari air yang hidup, air terjun dari mata air, air yang itu mengalir diambil gitu ya, air yang mengalir, banyak oksigen. Catatannya. Gimana Pak Roman? Bagus Pak. Ya. Ini banyak Pak Hengki ada ilmunya. apa pesan terakhir kalau orang tanam kemudian perawatan sampai akhir? Tadi kita lihat dari efek sampingnya, bukan efek samping, positif ya. Apa pohonnya menjadi subur, buahnya bagus, warna bagus, hasilnya juga bagus, yang terutama aman untuk kesehatan. Ya, ada pesan buat teman-teman? Ya untuk teman-teman ini pesan kita ya, kita udah ngalami. Satu itu harus sabar ya, sabar, ingat sabar. Kedua itu kalau mau tanam durian atau tanaman apapun kalau mau subur ya rawat dia. Dia akan nunjukkan hasil sama kita. Hanya itu aja, dan jangan lupa berdoa. Kalian kan punya agama, Ya. berdoa. Ini yang penting sekali. Betul. Kalau sudah berdoa, kita apa janji doa kita lakukan. Iya, Ya, wajib. gitu. Ini siramnya jangan di situ ya, di Baik. ini. Nah, jadi tanah itu nggak panas ke dalam. Jadi sekali lagi ini kita punya busuk sebenarnya belum siap 100%. Iya, Rumput-rumput itu harus hilang ya. Iya. Karena dia akan mengalami membuat tanaman di bawah itu panas karena mengalami proses penghancuran ya. Pembusukan. Ya, pembusukan. Dari Oke. tengah yang banyak. Terus Pak ini ya, Nah, kalau bisa sih busut ini jangan ditimbun lagi, udah ini Iya. dulu. ya nanti dengan Nanti sendirinya. pemupukan pertama baru timbun. Oh, di luar sini. Iya Ambil ini ya. keliling ini. Ya, ini juga naik sedikit karena nanti berat sendiri, pohon makin berat, dia akan turun ke atas. Ya, busut ya. Iya. Pemupukan pertama nanti 1 bulan lagi, di tengah ini taruh 2 sak. Nah, 2 sak. Di Supaya- tengah-tengah. Kalau iya. yang ini 2 planting ya. Iya. Triple planting juga. Sama. Triple planting sama supaya nggak Taruhnya di berisi. tengah ya. Tengah. Kalau single mengelilingi. Mengelilingi. Ya. Tapi Jadi- kalau pupuk biasa yang ini, tapi yang di tengah itu setiap 9 bulan sekali. Nah. Kasih lagi. 9 bulan sekali. Jadi untuk pupuk BU8 merah ini kita juga tabur di atas saja Pak Hengki. Jangan, Jadi wajib ditabur. ditanam. Ditanam ya. Iya. Ditanam itu supaya jangan kemana-mana kalau hujan atau apa ya. Jadi pupuk kalau sudah matang, yakin matang, kita boleh tanam. Tapi kalau nggak yakin matang, Jangan. jangan di atas ya, Jangan. di atas ya. Jadi sekali lagi ini di pupuk ini udah ada trichoderma, sudah ada mycorrhiza, jacaba, PGPR, ya, dan ada unsur lain lagi ya. Jadi makro mikro udah masuk ya, kita lihat Iya, dari iya. itu ya. Oke, Oke, seperti itu aja. oke boy, kita close Pak Hengki. Mungkin Pak Roman penutupan. Ya. Buat teman-teman kalau mau berkebun durian secara organik nanti boleh lihat channelnya Pak Hengki. Tapi kalau secara lebih luas pengen tahu yang organik maupun yang anorganik, nanti teman-teman boleh ikutin channelnya Kebun RB Durian dan Avocado Farm. Oke, mantap. Ya, kita ke tempat lain. Udah aja. Ini jangan dipenuhin dulu kan.